Oke, selamat malam semuanya. Hari ini kita mau lihat ada dua ya. Yang pertama itu ada di US Dollar Currency Index. Jadi kalau kita lihat di sini secara daily-nya, ini uptrend ya, uptrend. Kemudian di sini new high, ini new low ya, new low. Ini low-nya, ini low yang lebih tinggi ya, higher low. Terus di sini ada tembus, kemudian turun ke bawah. Kalau kita lihat di one hour-nya, kita punya support. Yang ini, garis support ini adalah support yang sangat kuat. Karena di sini dia turun, mantul, turun, break, mantul, false break ya. Turun, mantul, turun, mantul, turun, mantul, turun lagi, naik lagi, false break lagi, false break lagi. Kalau tembus dia turun, di sini dia jadi resisten, dia buang, kemudian tembus dia rally ke atas. Nah, di sini dia coba lagi, mantul lagi, kemudian di sini dia coba mantul, mantul dan seterusnya. Nah, kalau di sini, kalau kita lihat 1 jamnya, di sini kita punya downtrend seperti ini. Nah, ini dia downtrendnya, ya, downtrendnya, dan kemudian di sini di break. Nah, ketika dia break di sini dia bikin higher low atau low di sini lebih rendah dari sini. Dia bikin high, dia correction kena support, kemudian di sini dia break support, ya, break support, kemudian dia bikin higher high. Nah, ini adalah pola ABCD, A B C, A B C, ya kan? Kemudian di sini tes support. Nah, kalau ini berhasil, kemungkinan dolar index akan naik terus-menerus. Kalau kita lihat secara daily-nya juga ini masih uptrend. Gitu. Jadi ini adalah saat yang menurutku tepat untuk coba beli. Nah, stop loss kita nanti ada di kisaran kita pasang long ya, bukan short. Kita bisa pasang long seperti ini, kemudian kita pasang stop loss kita di bawah sedikit. Nah, di sekitar sini. TP kita mungkin kita bisa samakan dengan higher high, atau kita bisa cari high yang selanjutnya. High selanjutnya itu ada di sini. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ada rejection kemudian turun. Kalau mau lebih valid sebenarnya yang atas ya, karena ini kan downtrend ya. Kalau yang atas nih dia ada rejectionnya di sini nih, rejectionnya. Nah, kita bisa TP di sini kalau mau jauh gitu. Nah, di sini lumayan besar ya, 6/7. Ini untuk DXY. Oke. Kemudian ada AUD USD. AUD USD ya tentu berpengaruh pada DXY-nya juga ya. Kalau USD-nya melemah ya bagus gitu. Nah, di sini ada pola pola kalau kita lihat di daily-nya. Di sini downtrend ya. Kita lihat di sini downtrend. Turun, bikin ini di sini higher high, tapi di sini di break lagi ya. Nah, dan seterusnya. Nah, di sini naik, turun lebih rendah, naik, naiknya tidak lebih tinggi dari ini, kemudian turun. Nah, turunnya ini, nah ini ada konfirmasi nih di sini nih, agak susah nih. Jadi kalau kita zoom ya menggunakan 4 hour, nah ini kan turun nih, turun, kemudian di sini dia naik. Nah, ini ada resisten di sini, resisten. Nah, resistennya ini adalah saat yang menurut gua 50-50 ya. Kalau mau masuk, tapi bisa masuk. Jadi di sini ada ini namanya indikator divergen ya. Jadi hidden divergen itu akan dimunculkan di indikator ini. Nah, di sini kita lihat di 1 hour-nya ya. Eh, ini trennya, dia sudah break. Dia sudah break. Dia turun, kemudian dia naik, dia turun di sini, dia bikin naik, high-nya lebih rendah dari ini, kemudian dia turun, low-nya di sini lebih rendah ya daripada ini, kemudian dia naik, ya kan? Nah, masalahnya adalah naiknya di sini harusnya sudah turun di sini. Nah, tapi dia coba dengan high yang sama di sini. Nah, kalau mau masuk di sini, kita bisa masuk dengan cara kita short. Tapi ini lebih ke spekulasi ya. Contoh kita short di sini, kita stop lossnya kita tambahin sedikit, mungkin bisa di sekitar sini. Kemudian TP kita yaitu di support selanjutnya. Atau lu bisa samakan dengan low sebelumnya, bisa seperti ini, ya kan? Kalau kita cari rejection, di sini ada rejection ya, di sini. Nah, turun, reject, naik. Nah, di sini bisa. Atau kalau mau lebih jauh, ya bisa di sini support kuatnya selanjutnya. Nah, bisa seperti ini. Nah, ini dua yang saya pasang hari ini dan semoga bisa cuan gitu. Sekian ide trading hari ini ya.